Jika hidup kita berpusat pada Tuhan, kita tidak akan pernah membenci sekalipun terhadap musuh. Salam jumpa dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun engkau berada, doa dan harapan saya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keberkatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kembali hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau melalui pengajaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Bantulah kami untuk membuka hati kami, memberikan pengertian oleh Roh Kudus-Mu, agar firman ini menjadi hal yang utama dan kuasa firman menjadi pengalaman hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Hosea pasal 6 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini melatar belakangi keadaan umat pilihan Tuhan yang berkhianat kepada Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan, mereka hidup di dalam keadaan yang tidak berkenan. Mereka mencari pertolongan bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal yang sia-sia. Sehingga mereka mengalami dekadensi rohani, mereka mengalami kemunduran rohani yang menyebabkan ada pengajaran Tuhan yang disampaikan melalui nabi Tuhan. Dasar dari pilihan mereka untuk menjauhi Tuhan, karena firman Tuhan katakan mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga mereka menjadi umat yang menjadi sandungan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam realitas hari-hari ini, saudara, mungkin kita sementara mengalami pengalaman-pengalaman diperlakukan tidak adil oleh rekan-rekan, oleh orang-orang di sekitar kita yang hidupnya dalam penolakan terhadap kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam komunitas yang kita hidupi, apapun itu, kita mengalami suatu keadaan yang menyakiti hati kita. Perlakuan, perkataan, mungkin keputusan-keputusan yang melukai hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan itu sering memusuhi kita tanpa alasan. Kita merasa teraniaya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang melewati batas kapasitas kemanusiawian kita, yaitu mengasihi dan tidak membenci. Di dalam kasih dari Tuhan, kita akan diberikan kemampuan untuk mengasihi dan tidak membenci. Prinsip dunia bahwa musuh yang menyakiti kita, yang mencelakakan kita, tidak layak untuk diampuni. Akan tetapi sebagai umat Tuhan yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang memusatkan hidup kita kepada Tuhan, kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi akan teralir kepada kita. Jika kita melakukan lebih dari dunia, yaitu kita melakukan firman Tuhan, kita tidak sama dengan dunia. Ya, resiko mungkin ketika kita melakukan kebenaran itu akan bertambah-tambah. Tetapi dengar baik bahwa ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh, Tuhan itu akan selalu berpihak kepada kita. Kita akan menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Memang hal ini bukanlah hal yang mudah, ya. Akan tetapi ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah, dan Tuhan sering memperkenalkan dirinya
melalui kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Ya, ketika kita diperlakukan tidak adil, Allah kita yang adil memunculkan kebenaran kita seperti fajar. Ya, memang konsep yang harus kita jalani adalah konsep yang bagi dunia itu tidak masuk akal. Tetapi ini adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan. Ya, Tuhan berpihak kepada kita ketika kita mengalah demi kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jaminan Tuhan memberikan kita damai sejahtera ketika kebenaran itu kita hidupi. Mengenal Tuhan lebih dalam justru kita dapatkan ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan melalui situasi-situasi hidup yang sulit, saudara. Ketika kesulitan itu datang, kita akan belajar bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong kita. Kesulitan itu mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Jika kita mengenal sungguh-sungguh dan berusaha mengenal Tuhan melalui segala musim hidup yang kita alami. Tuhan mengizinkan musim-musim yang sulit dalam hidup kita, bukan tanpa tujuan, tetapi seringkali Tuhan memakai itu untuk memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat di atas segalanya. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tidak menjadi bagian orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi sumber permasalahan, sumber kelemahan daripada orang-orang di sekitar kita. Tapi sebaliknya kita menjadi kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun hidup kita sebenarnya seringkali tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi pengenalan kita terhadap Tuhan akan membawa kita untuk mampu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengasihi sekalipun orang-orang yang memusuhi kita. Kita tidak bisa memilih jalan hidup kita, saudara. Kita juga tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Tetapi yang kita bisa pilih yaitu kita mau mengenal Tuhan dan berusaha mengenal Tuhan. Dalam hal apapun, Tuhan selalu memakai hal yang kecil atau hal yang besar, segala keadaan kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadilah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan, agar tekanan apapun yang kita dapatkan, baik dari rekan-rekan mungkin seiman, dari keluarga, dari aspek-aspek kehidupan, perekonomian kita, relasi kita, saudara, itu tidak akan mampu membuat kita untuk tidak menjadi pelaku firman. Karena apa? Kita selalu berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada alasan untuk kita tidak berusaha memahami tujuan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Karena tujuan Tuhan bagi kita selalu baik adanya. Meskipun melalui hinaan, ejekan, orang tidak menghargai kita sekalipun. Tapi hal-hal itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk memberi pesan kepada kita supaya kita jangan takut. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan akan tampil menjadi pembela hidup kita. Puji Tuhan, kita menjadi penebar kedamaian, kita menjadi penebar sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan berpihak kepada kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang adil, yang pada waktunya dan caranya Dia akan nyatakan bagi saya dan saudara yang mau hidup di dalam pengenalan yang benar dan sungguh-sungguh terhadap Allah kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Allah, kebenaran kami, sumber damai sejahtera dan pembela kami,
kubu pertahanan kami yang di dalam Engkau tidak terdapat sudut-sudut yang lemah. Kami berterima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami dalam segala situasi hidup yang kami alami. Kami mau berusaha mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, meskipun itu melalui kesulitan penderitaan hidup kami. Tapi kami yakin Engkau turut bekerja bersama di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya setiap umat Tuhan yang mendengar dan percaya akan firman-Mu ini Tuhan, apapun permasalahan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam keadaan tidak ada jalan diberikan jalan keluar, dalam keadaan-keadaan terikat oleh roh dunia, dalam nama Yesus telah dilepaskan. Kami hidup berkemenangan karena kasih-Mu yang mengendalikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat dari Gembala yang agung yang mengajari kami, memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan kehendak Tuhan, dan yang memberikan kami janji-janji yang pasti yang menghidupkan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tetap semangat, Tuhan menyertai kita. Sampai bertemu pada renungan yang akan datang.